Taruna, organisasi sosial termasuk organisasi Tagana. Banyak. Nah, ini yang ditumbuhkan ya untuk disuntik kesetiakawanan dalam rangka partisipasi. Karena pembangunan hil yang mustahil katanya. Ya, katanya pelawak Diwa itu loh. Hil yang mustahil akan berhasil kalau tanpa partisipasi. Betul, nah, tadi yang disebutkan Mas Adi kaitannya dengan BK3S, salah satu contoh partisipasi itu dilaksanakan oleh BK3S. Nah, saya langsung ke Pak Mahdar ini. Pak Mahdar, keterlibatan BK3S terhadap acara HKSN ini apa saja? BK3S itu kan mewakili masyarakat itu Pak. Menopang kegiatan pemerintah, membantu kegiatan pemerintah. Kita peran bantu gitu Pak. Iya. Karena baik dana maupun orang jumlahnya kan sedikit. Kalau dinas sosial kan serba besar, dana besar, orangnya banyak, pintar-pintar lagi gitu kan. Iya, iya. Kalau ngomong-ngomong orangnya Bapak berapa kok? Dikit banget. Kecil sekali Pak. Berapa orang Pak kalau tahu? Dengan pegawai kasar yang macam-macam itu mungkin 20 orang gitu kan. Oh gitu. Jadi jumlahnya kecil sekali Pak. Tua-tua lagi gitu kan. Yang menganggap termasuk rongsoan gitu kan. Iya. Tua-tua. Tapi keterlibatannya jenengan dalam acara ini kayaknya sebelum persiapan Hari Kesetiakawanan Sosial ini, sebelum-sebelumnya juga ikut terlibat untuk mendukung sosialisasi, mungkin yang disampaikan Bapak tadi untuk barangkali saya lebih banyak menekankan kepada komunikasi dengan masyarakat tuh begini Pak, asal muasalnya daripada kesetiakawanan sosial. Itu kan begini, etnis Indonesia yang sebelum menjadi bangsa Indonesia ini kan bangsa yang religi. Nah, kalau orang-orang yang punya agama, entah agama apapun juga begitu, biasanya yang diajarkan dalam pelajarannya itu harus cinta Tuhan, cinta alam, cinta manusia. Interaksi dari ketiga kecintaan itu akan melahirkan kecintaan terhadap sesama yang lebih kuat lagi. Akhirnya begitu, kalau manusia berinteraksi terus di antara manusia, akhirnya akan sadar akan dua hal. Yang pertama, ternyata kita tidak bisa hidup sendiri. Harus bersama-sama ya Pak ya? Harus, karena kita tergantung pada yang lain. Betul. Bapak tergantung pada saya tergantung kepada Bapak, dan seterusnya. Ambil contoh, kita bikin rumah. Kalau nggak ada yang bikin genteng, kalau nggak ada yang bawa kayu, kalau nggak ada tukang, kalau nggak ada, dan seterusnya, tidak mungkin kita akan punya rumah. Pak. Itu harus direnungkan gitu Pak. Betul. Kemudian yang kedua, ada orang yang perlu ditolong, perlu dibantu. Tadi dicontohkan Mas Adi yang gendut ini juga perlu ditolong. Iya. Tahan dulu Pak. Pertolongannya ditahan dulu, tapi karena ada yang mau lewat. Konco-konco Jawa Timur, ojo nang dindi, mari ngene ono pertolongan sing bakal dilakoni Pak Mahdar. Garai cerdas berkualatan. Ngapain lo? Udara dingin, masuk angin nih. Nggak segitunya kali. Gosok minyak angin Cangkapa. Baik, dulu dan sekarang. ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan atas. Jadi sebenarnya yang terserang adalah saluran pernafasan atas. Jadi batasan dari mulai dari tenggorokan sampai ke atas. Kalau malam, enak-enak malam tuh loh, enak-enak tidur, itu tenggorokan terasa kering, batuk terus mengkel gitu batuknya. Ya antisipasinya siap obat batuk, obat pilek gitu.
gak ono suarane. Ya. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Tomo Topik Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan. Saiki balik nang ngerti ya, Tomo itu Topik Monyong. Nggih Pak Edi. Wah, asli iki Tomo. Cak Tomo iki Topik Monyong. Amantar. Kanca FB, Pak. Kanca FB. Iya, biasa Mas Edi. Pak Matar, monggo. Ada sesuatu yang tadi sing sampean akan bahwa Mas Edi butuh pertolongan. Nah, apa aja yang mau Adi. Iya Pak, Adi. Pak Edi. Ya, yang menjadi sasaran kita di BK3S dalam rangka membantu pemerintah, ya. Itu ada 4 jenis klien gitu Pak ya, jenis sasaran. Yang pertama itu penyandang cacat, ya. atau sekarang disebut penyandang disabilitas. Disabilitas. Yang kedua anak-anak dan remaja. Ya. Kemudian yang ketiga lansia. Kemudian yang keempat perempuan. Itu Pak yang menjadi fokus dari BK3S. Iya. Pak Edi, saya coba kepada Pak Adi sendiri. Pak Adi sebagai Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia yang sekarang sudah dirubah sebagai penyandang disabilitas. Nah, aktivitas sampean selama itu untuk menjalin kerukunan antara kawan-kawan sesama yang ada di masyarakat. Apa aja aktivitas selain yang sudah menjadi program-programnya sampean? PPJI selama ini mengadvokasi kawan-kawan, membantu teman-teman dalam advokasi. Ya. Contohnya saja tahun 2005 kita membantu saudari Wuri Handayani karena ditolak menjadi CPNS waktu itu oleh pemerintah kota Surabaya. Kita membantu hingga pemerintah kota Surabaya. Hingga saudari Wuri bisa diterima sebagai CPNS. Dan kedepannya ternyata hasilnya ke depan itu kawan-kawan penyandang disabilitas ini banyak yang bisa diterima di pemerintah ya. Artinya sudah CPNS, pemerintah tidak ada diskriminasi terhadap kalau mana di Surabaya, kok nggak iso nggak ono ya Mas ya? Ya, tinggal sekarang kawan-kawan di swasta karena seperti dikatakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 97 setiap pegawai sebuah perusahaan yang punya pegawai 100 orang minimal 1 orangnya adalah penyandang disabilitas. Itu. Ada persentase sebegitu ya? Ya, selama ini kan kawan-kawan pabrik itu membalikkan tudingannya ke pemerintah gitu loh. Kenapa pemerintah nggak menerima kawan-kawan penyandang disabilitas, tapi ternyata mereka pemerintah terutama pemerintah provinsi banyak kawan-kawan yang menyandang tunanetra sekarang banyak yang jadi guru di Malang terutama itu di SLB tunanetra di mana di UPTN. Iya, di UPTN itu banyak itu jadi tidak bisa sekarang kembali ke swasta. Gitu. Artinya ada langkah-langkah yang akan sampai lakukan untuk melakukan sosialisasi bahwa perbedaan. Nah, perbedaan. Kalau kita ngomong tidak melihat ada perbedaan secara fisikly tapi tidak membedakan lagi. Nah, Pak Edi, ngomong-ngomong pemerintah provinsi terhadap Hari Kesetiakawanan Sosial, sosialisasi apa yang menjadi sebuah empati untuk mengingatkan bahwa pemerintah juga tidak boleh diskriminatif untuk menerima mereka karena mereka juga punya guidance cara berpikir, kreativitas, akuntabilitas dan spirit yang cukup luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya kira kalau sudah kebijakan ini tadi saya katakan kita tidak melakukan dikotomi terhadap yang normal dan yang cacat, saya kira wujudnya seperti tadi PNS sekarang dari penyandang cacat juga sudah tidak ada masalah gitu loh. Artinya apa? Bahwa kebijakan pembangunan ke depan ini memang kita harapkan semua semua orang itu bisa bareng-bareng mikir negoro. Kalau dulu kita bareng-bareng untuk melawan penjajah, memerdekakan negara. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Makanya ojo tukaran ae. Ojo tukaran. Kalau makanya Pak. Aku nek ketemu Pak Edi, sumpah seneni terus. Beneng kantor ojo tukaran terus. Terus enggak. Nah, ada hal mungkin lalu menjadi sebuah PR besar buat masyarakat mungkin. Ini kalau pemerintah udah Bapak Edi sudah melakukan apa? Nah,
apa Pak Edi yang mau disampaikan masyarakat sebagai tugas bersama? Karena untuk membantu memberikan rasa setia kawan secara sosial kepada para yang berbeda ini, kepada masyarakat apa mungkin Pak? Ya. Pak Gubernur itu sudah membuat teori, teori segitiga besi. Oh, itu menarik. Terus. Oh, anyar. Makan di rumah Iya. Teori segitiga besi itu menghubungkan antara kesejahteraan, pembangunan dan rasa aman dan tentrem, gitu loh. Jadi orang yang ingin sejahtera harus bisa dicapai melalui pembangunan. Untuk membangun tentunya kita harus bisa menciptakan suasana yang aman dan tentram. Nah, inilah saya kira partisipasi yang paling enteng gitu. Yang paling enteng. Kita ini wis gak usah gaya umek, gaya perkoro, apalagi kalau kita terus kemudian tergerak kita ya, nawa itu kita, niat kita untuk bagaimana saya mengisi kemerdekaan. Artinya berpartisipasi dalam pembangunan itu tadi. Dan ini ojo ngomong tok ngono. Iku sing penting. Ojo kuar-kuar tok nglakoni, Pak. Nglakoni. Pak Jumadi, Ramlan. Ini kalau kita ngomong masalah kesetiakawanan dijadikan gerakan nasional, ini apa sih maksudnya Pak? Jadi gini, tadi saya belum selesai. Jadi untuk sampai ke partisipasi itu ada 3 langkah. Dimulai dari tahu, kemudian mau, kemudian mampu. Jadi kita tidak berhenti di sosialisasi, tidak berhenti di penyuluhan, kita lanjutkan dengan motivasi dan kita lanjutkan dengan pemberdayaan agar mampu. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Tapi yang penting maunya itu. Mau itu. Mau itu yang. Tapi kalau mau enggak tahu cara bisa ribet balik. Jadi mau itu penting situ, tapi kemudian diarahkan sehingga mampu. Ini tadi sambil diminum Pak. Tadi sudah saya minum. Gak mengandung arsenik. Jadi salah satu kemudian untuk mau ini juga perlu keteladanan. Nah, ini salah satu peran BK3S yang saya lihat. Itu penguatan keteladanan melalui pemberian apresiasi terhadap tokoh-tokoh relawan. Nah, nanti Pak Master bisa nyebut siapa-siapa. Itu BK3S memberikan penghargaan, apresiasi lah. Jadi ini penting. Jadi supaya ada penguatan, ini loh yang benar. Ini loh yang menuju ke partisipasi. Jadi kepartisipasi itu sendiri dimulai dari yaitu tadi kepedulian. Jadi kalau ada yang lapor jalan ini lubang, itu sudah awal dari kesetiakawanan. Kalau menengah awal jangan lewat situ macet, itu sudah awal dari kesetiakawanan. Nah, artinya itu kepedulian. Jadi, yang paling penting di dalam kepedulian ini itu titah Tuhan. Nah, ya artinya